begitu lewat nih set, set, jalan, jadi ada sosok, ya bukan perempuan sih tapi sosoknya kayak laki-laki, cuman emang nggak jelas secara pakaian karena dia kayak kayak pakai kemeja biasa aja, pakai kemeja biasa. Jadi bagian sininya hancur nih Pak. Iya. Bagian hancur, bagian kiri nih, dagu kiri hancur, bagian mata bagian kanan ini hancur, terus ini darah semua, terus ini ikannya warna hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Oke, sekarang agak-agak santai mau curhat sama Babe. Jadi tahun lalu ya Be, Iya, lu ke Gunung Salak. Salak lewat Cimlati ya. Betul. Nah, kemarin tanggal berapa sih? 15 ya? 14. Gue ke Cimlati juga sama Battle Scar sama Kang Awan. Gue mau agak sedikit cerita nih sama lo, mau nyamain persepsi, mau nyamain cerita gitu kan. Apa yang gue lihat kemarin sama Kang Awan sama yang lo lihat kemarin kira-kira sinkron atau enggak. Pokoknya sebelum gue mulai ceritanya, gue mau ngucapin banget terima kasih banyak buat teman-teman yang sejauh ini sudah support sama Adventure, sudah subscribe juga. Yang belum subscribe buruan subscribe. Terus buat teman-teman yang selalu mendukung kegiatan ekspedisi 30 gunung 30 juz sama Adventure dan Battle Scar Adventures, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang mau ikutan, gimana sih caranya Bang gue support kegiatan ekspedisi 30 gunung 30 juz? Berdoa, doain gue lancar-lancar, sehat-sehat. Gimana cara lainnya? Boleh teman-teman beli merchandise-nya. Mungkin mau beli t-shirtnya sama ekspedisi, bisa juga beli sweaternya atau topinya nanti segala macam. Nanti ada link Shopee-nya atau link belanjanya di deskripsi gue taruh ya. Oke Be, jadi Om tuh kemarin ke Salak. Berapa orang itu kemarin? Kang Awan sempat ngajak saya juga tuh, cuman saya nggak bisa. Oh gitu. Iya kan, Om juga kan bilang ke kamu kan, Beh berangkat tuh Salak, saya kan ada hajatan ya. Iya. Jadi Om tuh berangkat sendiri. Jadi Om berangkat sendiri dari Bekasi, berangkat sendiri. Malam sih berangkat itu dari sini jam 10. Jam 10 malam dari Bekasi, jam 10 malam sampai Cimlati. Sampai Cimlati itu sekitar jam 1.15 pagi dini hari. Nah, ada keanehan Beh. Jadi sebelum nyampe base camp Cimlati kan TPU tuh, Iya. kanan kirinya. Iya. Nah, Om tuh agak lupa karena udah lama banget kan nggak lewat Cimlati. Jadi lewat terakhir ada anak muda nih 2 orang nongkrong di situ. Si A, yo mangga lewat. Nah, ada cabangan. Om kan ke kanan kan ngambil. Nah, terus begitu lewatin TPU, Om belum sadar nih TPU nih sebetulnya. Lewat terus GPS tuh map Google Map itu bilang putar balik gitu kan. Anjir, putar balik malah kondisi nanjak gini kan, iya, gitu kan. Nanti cari yang datar, dapat villa nomor 88. Villa nomor 88, Om berhenti putar balik. Lewatin lagi tuh, balik lagi. Udah sampai turun lagi sampai pertigaan tuh, sampai cabangan, putar balik. Muter lagi. Berhenti lagi. Ke kiri atau bukan? Ambil yang ini kali ya. Begitu masuk, putar balik. Putar lagi keluar, balik lagi ke jalur yang pertama. Udah ngelewatin itu, putar balik. Pas Om turun lagi, putar balik 4 kali kalau nggak salah. Diputerin di deket. Bingung kan? Iya, akhirnya ingat di bawah tuh ada anak-anak kan. Iya, yang 2 orang itu. Ya udahlah, nanya aja. Nah, pas pengen nanya, cuman penasaran. Kayaknya bener ini udah jalannya gitu kan. Udah Om jalan lagi, set ke kiri lagi ke jalur yang tadi. Iya. Apa dah? Enggak. Suruh putar balik lagi. Om berhenti di situ, set
ya bismillah lah, baca doa gitu, bismillahirrahmanirrahim gini. Pas mau diputerin apa sih dari itu, Tahu ayam ya? kayaknya Itu ayam ya? ayam apa burung. apalah sorry teman-teman. Jadi pas muter balik ternyata TPU dok. Astaga, makam semua ya kan. Heeh. Nengok ke belakang, makam semua. Jadi om tengah-tengah makam nih. Nggak ada orang sama sekali, sendirian. Sampai 1:30 tuh om di situ. Udah bablasin, turun lagi deh. Turun terus ketemu anak 2 orang tadi yang lagi nongkrong. Tanya, kalau base camp Cimelati bener lurus kan? Iya bener mas, lurus aja sampai mentok katanya. Terus dia bilang, sepi di atas, mending ini aja istirahat di base camp SAR. Akhirnya nggak jauh tuh ke base camp SAR itu. Ya, om ke situ akhirnya. Singkat cerita udah itu ngobrol, istirahat lah di situ. Pagi om jam 7-an itu Kang Awan ngabarin, bang, gue jadi berangkat kayak. Akhirnya ketemulah kita di base camp Cimelati. Jadi om parkiran, dari parkiran tuh masih jalan kaki tuh sekitar 15 menit sampai base camp. Nah sampai base camp ketemu nih sama Kang Awan segala macam. Start itu 9:30 pagi, 9:30. Nah Kang Awan sama teman-temannya itu 7 orang semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, 7 apa 8? 7 orang, om jadi 8. Kita naik lah bareng-bareng. Jalannya pelan banget. Jadi Kang Awan itu kan udah sekitar 12 tahun kan naik gunung. 12 tahun kan naik gunung. Jadi jalannya pelan deh, jalan sebentar, break lagi, sebat lagi, break lagi sebentar. Singkat cerita kita tuh sampai pos 3 jam 12:10 zuhur. Pos 3 zuhur. Terus nggak lama break di situ sekitar 1 jam, makan, sholat segala macam, kita lanjut lagi. Nah pas begitu lanjut lagi lumayan panjang nih kan, dari 3 ke 4. Iya, naiknya. Dan ibarat kalau kata bahasa anak gunung mah, dengkul ketemu dada, dengkul ketemu dagu ya lur ya kan, begini kan. Susah banget. Sampai ketemu maghrib itu belum nyampe pos 4 ya. Sebelum pos 4 udah pelan banget kan, ada datar itu kan sebelah ada datar kanan jalan. Iya. Nah berhenti lagi itu di situ makan Indomie, masak mie instan nih di situ, masak mie instan. Saya tidur itu. Itu yang ada 2 dataran kan, ada datar pertama terus datar kedua. Itu masak Indomie di situ, makan, lama lagi break di situ, terus baru jalan. Nah kita itu jalan jam 5 lah dari situ. Masih tetap belum nyampe pos 4 ya, udah mulai tercecer. Jadi ada porter 2 orang itu udah jalan duluan sama ponakannya Kang Awan. Jalan bertiga, sisa bertiga, kita sisa berlima nih. Sisa berlima di belakang. Sampai pos 4 itu jam 7:30 malam. 7:30 malam. Kita masih berlima. Nah dari pos 4 putar. Nggak usah digeser ke sana aja kan. Bang Sara, ntar lu pelan, ayo terus. Kabel. Nggak apa lanjut. Ayo Bang Sara. Ayo udah lanjut lagi konten. Oke. Dia doang udah lagi. Cuek. Nah sampai pos 4 itu jam 7:30. Nah begitu nyampe pos 4 itu ada kayak Panthera pardus, kayak kucing hutan. Macan. Nah sebelum kita lihat macan hitam itu atau Panthera itu, om lihat tuh dari tempat suada kita duduk di situ, nggak jauh dari itu, paling baru 5 menit itu kotoran macannya tuh masih anget tuh, masih keluar asap. asap. Bilang, wah baru nyebrang nih macan ya kan. Ya udahlah biarin aja kan, mungkin ini perlintasan, namanya Gunung Salak kan masih banyak lah gitu. Jadi owa banyak, binatang buas banyak gitu kan. Udah jalan sampai pos 4 kabur si macan tuh, karena Panthera pardus tuh kalau dibilang walaupun dia pun betina dia jantan. Artinya dia beraninya single, 1 lawan 1. Jadi kalau misalkan kita jalan malam sendiri,
mereka berani nongolin terus diem gitu, berani. Tapi kalau kita rame-rame dia lebih cenderung menghindar. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau Panthera pardus tuh lebih cenderung kayak gitu. Kalau Iya. kita rame dia menghindar. Nah, kita datang berlima tuh mungkin agak berisik kan, ada kegiatan manusia berisik, dia kabur. Yang sisa tinggal tikus-tikus hutan tuh, rame, banyak tikus di situ. Banyak tikus di hutan. Break di pos 4, lanjut lagi. Nah, mulai kececer tuh udah menjelang pos 5. Menjelang pos 5, Om tinggal sama Kang Awan Berdua. depan udah jalan bertiga. Iya. Nyampe pos 5 mereka nungguin, kita di pos 5 terus. Nah di pos 5 jalan lagi. Nah pas begitu jalan lagi itu Kang Awan di depan. Ini Kang Awan cerita nih ke Iya. Om, gue tuh ngeliat sosok yang bener-bener pakai baju coklat, dibilang sih ya putih cuman coklat Iya, kotor coklat. lusuh gitu, dan nyeremin lah kata Kang Awan itu kan. Itu pertama kali dia lihat. Terus dia sempat berhenti kan, dia nengok ke belakang, bang, Om kan, Iya. dia lanjut aja kan, nggak apa-apa, Om nggak ngelihat, Om nggak lihat, jalan. Udah jalan sampai pos 6, mulai itu tuh, wah udah bentar lagi sampai. Padahal mah kan perasaan Om tuh dari pos 6 sampai puncak lumayan masih jauh. Iya. Kan gitu, sekitar 1 jam lagi atau 1,5 jam lagi. Ditambah kondisi Kang Awan yang udah Lelah, capek. udah amsyong lah, itu kondisinya masih jam 10 malam udah sampai pos 6. Belum ngecamp itu. Belum menang pos 6. Nah dari pos 6 itu jalan sedikit bablas, udah tinggal kita bertiga. Iya. Tinggal berdua. Nah pas berdua itu Kang Awan tuh nyium bau popcorn. Nah, di gunung nyium bau popcorn. Kang Awan nggak bilang, Om cuman bilang gini, kayak bau singkong bakar. Ya udah kan, Om bilang. Nah, pas Kang Awan, kenapa bang? Nggak apa-apa, gitu aja gitu kan. Nah pas Om bilang kayak gitu, Kang Awan tuh melihat lagi dah sosok yang tadi. Sosok ini lebih ke perempuan, sosok lebih ke perempuan. Dan begitu Kang Awan balik badan, kaget mungkin dia balik badan. Om kaget jadi buat gitu, papasan sama Kang Awan. Kenapa Kang? Dia nggak apa-apa, santai aja. Jadi pas jalan belum ngomong juga dia di situ, belum ngomong. Tapi begitu lewat nih set jalan, jadi ada sosok, ya bukan perempuan sih, tapi sosoknya kayak laki-laki, cuman emang nggak jelas secara pakaian, karena dia kayak pakai kemeja biasa aja, pakai kemeja biasa. Jadi bagian sininya hancur nih Pak. Iya. Bagian hancur, bagian kiri nih, dagu kiri hancur, bagian mata bagian kanan ini hancur, terus ini darah semua, terus ini ikannya warna hitam, cuman mungkin karena baju putihnya ke bawah sini kan, jadi masih netes gitu, darahnya masih netes. Berantakan total. Terus Om pikir, ini kali yang bau singkong bakar nih. Kang Awan nengok lagi, Kang Awe udah nggak apa-apa, lancar jalan aja. Nah Om nggak lihat tuh, masih Kang Awan tuh ngelihat atau enggak. Iya, nggak bilang juga dia. Nggak bilang, diam aja. Kayak habis bau singkong bakar, dia nyium bau popcorn. Nggak lama Om nyium singkong bakar, nggak lama kita jalan tuh, jadi kayak ada rintihan pelan-pelan, tolong, tapi rame dah suaranya, tolong. Om langsung berpikir gini, ini mah langsung, iya, mungkin pikiran negatif Om ya, gitu. Apa ini mungkin suara dulu bekas kejadian Sukhoi gitu kan, orang minta tolong, cuman kan Sukhoi nggak ada istilah minta tolong, udah jeder ya udah hancur gitu kan. Udahlah, ini mah mungkin bisikan makhluk astral yang nakal, yang mungkin mau nyasatin kita. Akhirnya Om pikir udahlah, biarin aja, lanjut. Akhirnya sampai di pertigaan mata air terakhir, ada mata air tuh di situ. Mata air biasanya jarang pendaki tahu di situ ada mata air. Biasanya kalau teman-teman yang apa sih, dulu itu mata air di pos 3 adanya dulu. Ada kan kering. Sebenarnya ada beberapa titik mata air, cuman memang banyak orang. Pokoknya ada mata air itu, Kang Awan udah nggak kuat.
bang saya udah nggak kuat bang gitu kan. Udah akhirnya HT ke atas, informasi bahwa minta tolong porter ke bawah lagi buat bawa kiri Kang Awan. Porter datang tuh lumayan jauh tuh. Terus kita naik lagi sekitar 15 menit. Nah sampai puncak barulah Kang Awan bilang, bang tadi saya ngeliat sosok dua. Yang pertama tuh diceritain kan ngeliat sosok putih lusuh kecoklatan gitu kan. Nah om nggak lihat. Nah yang keduanya tuh kayak ngeliat kayak kunti gitu lah. Terus gue bilang juga, lu lihat nggak sosok yang mukanya hancur, badannya hancur, terus banyak darahnya? Enggak sih bang, gue nggak lihat itu. Cuman gue nyium bau popcorn jelas. Tapi habis bau popcorn gue singkong bakar baunya, bau kayu dibakar. Tapi lebih mirip ke singkong lah, om kan lebih sering bakar singkong dulu. Lebih kayak gitu. Sudahlah, ini mungkin apa namanya, hal-hal yang memang mau nyesatin kita. Ya alhamdulillah tenang. Kawan bilang gini, gue takut sebenarnya banget, cuman karena ada Bang Awe aja gue jadi selau aja. Jadi bantalan kan. Gue bilang aja ke Awan, Kang gue juga sebenarnya takut Kang, cuman karena ada lo aja gue jadi selau. Kita ketawa kan ya gitu. Jadi pokoknya relaksasinya di situ. Jadi kejadian via Simlati ini yang kayak gini om 2 kali dah. Maksudnya dulu kan sekitar tahun 2002 2003 juga pernah lewat itu. Saat itu Cimlati belum resmi. Yang Cimlati baru beberapa tahun ini resmi. Saat itu belum resmi, belum benar-benar belum ada pendaki lah. Om cuma naik berdua waktu itu. Ya gangguannya kayak gitu. Jadi penampakan di jalur Cimlati itu emang benar-benar jelas lebih seringnya yaitu buntelan itu yang lebih banyak. Cuman emang sosoknya gede-gede itu yang jelas ya dak. Yang bener-bener nampakin dan dia nggak bergerak, artinya nggak bergeser pada saat kita lewat tuh dia di samping gitu. Jadi yang hancur tadi om kan nggak tahu dia ngomong apa atau nggak ngomong segala macam, tapi yang pasti setelah lewatin yang badan hancur itu langsung kedengaran suara tolong. Cuman suaranya kayak agak jauh tapi rame, kayak banyak yang teriak. Nah udah selesai, akhirnya podcast di atas tuh, podcast sama si Uya namanya. Uya itu porternya Kang Awan ya. Uya nyeritain tentang kejadian yang dia alamin sama guru ngajinya pada saat ada panggilan untuk tadabur atau baca doa lah di makomnya Mbah Talak. Itu udah selesai, malam kejadiannya kayak gitu, turun Kang Awan ketemu lagi sama harimau harimau sama macan hitam itu antara Parlus. Jaraknya kurang lebih sekitar 20 meter. Jalannya si ponakan Kang Awan, si AA itu, terus Kang Awan, anaknya Abah, baru om tuh berempat. Jadi 20 meter tuh ngeliat, om sih lihat kayak bayangan loncat, cuman nggak lihat sosoknya kayak apa. Itu karena siang. Nah cuman Kang Awan ngeliat jelas loncat gitu. Aman terus sampai kita ketemu hujan dari pos 5 sampai dengan pos 4 turun juga masih hujan menjelang pos 3 yang tempat datar tadi. Nah baru berhenti hujan di situ. Dan berhenti nungguin barang lagi, om jalan lagi sampai dengan pos 1. Om tinggal mereka tuh. Guys. Om tinggal mereka sendiri. Karena apa? Kebelet BAB lah gitu kan, kebelet BAB. Om mau ngegali pikirnya tanggung pos 1 dikit lagi ya ajar lah pos 1. Nah perjalanan menuju pos 1 lah itu yang bener-bener creepy. Mau maghrib posisinya jam 5 kurang 15 sore tuh. Situ sepi, emang benar-benar nggak ada siapa-siapa dah. Nggak ada orang sama sekali, om doang satu-satunya. Jalan gimana sih kalau hutan pinus mulu, banyak terus itu. Om sendirian di situ. Nah begitu sampai di pendopo pertama, belok kanan kan bangunan baru, cuman ditinggalin ya, maksudnya nggak pernah ditempatin. Jadi bangunannya bagus kayak pendopo gitu, cuman kios ruko gitu, teman nggak pernah ditempatin sama sekali.
situ sampailah musola, sampai ke toilet, sampai ke base camp. Nah di base camp itu om situ misi pak ini nggak ada orang lagi. Berat lah BAB tuh, berat BAB. Om udah selesai BAB keluar jam setengah 6 kurang 10-an lah, setengah 6 kurang, masih sendirian tuh. Sudahlah om ke musola, ambil sapu, bersihin sedikit, om sholat asar, karena belum sholat asar, ambil sholat asar, lanjutin baca Quran tuh selesai, lanjutin baca Quran. Terus udahlah musola kotor, om sapuin, terus om ambil pelan, om ngepel. Nah udah ngepel, om balik lagi ke tempat naruh keril, pokoknya musola udah bersih, duduk lagi di situ. Belum nyampe, ini masih jam 6 kurang 15 lah, Kang Awan nih belum nyampe. Nah pas lagi nunggu kayak gitu tuh, kayak ada sosok nenek-nenek yang ya bentukan nenek-nenek gimana sih gitu, cuman dia rada bungkuk, pakai pakaiannya serba hitam. Dia ngapain coba? Jadi yang tadi om sapu tuh musola, om sapu kan sudah bersih lah, sudah bersih, di pinggir, udah di bawah. Cuman kan om nggak lihat tempat sampah dan nggak ngeliat pengki, jadi kotorannya di bawah gitu lah, pokoknya di luar musola kotorannya. Di sini nenek itu ngambil sapu, terus cerok, terus nengok merinding, nengok om, senyum, langsung om kaget dan om melek gini langsung. Begitu om melek kayak gini kan, om tegasin gitu tuh, om melototin kayak gini. Si nenek itu posisinya udah lagi bukan begini, tapi sudah agak jauh, kayak visi mungkin 15 meter. Jadi begitu ngedipin mata tuh langsung posisi agak jauh gitu ya. Dan dia posisinya ada di tempat sampah. Di tempat sampah lagi begini, lagi nuangin sampah itu, terus nengok lagi ke om, nengok om lagi, senyum lagi, om kaget lagi begini, hilang dia. Om bingung kan, wah halusinasi kali ini, udahlah biarin lah. Karena om merasa gemeter juga di situ, om geser tuh ke depan pos, duduk depan pos sambil nyari sinyal. Nggak lama di situ Kang Awan datang sama ada beberapa pendaki lain datang. Wah, alhamdulillah udah ramai gitu. Udah datang ya gitu ceritanya. Jadi sosoknya memang nggak banyak, nggak terlalu ekstrim lah, kalau kata om sih nggak terlalu ekstrim. Cuman kayaknya ada pesan tersirat dari seorang nenek itu, kalau misalkan ya lu ngerjain sesuatu gitu kan, ya sampai selesai, bisa gitu mungkin ya. Artinya kotoran yang dari musola dikeluarin, ditaruhnya depan musola, ya sama aja lu cuman mindahin kotoran dari dalam keluar. Jadi mestinya dibersihin terus ditaruh ke sana. Nah yang om bingung itu, dia dapat pengki dari mana? Om ngelinguk. Emang di situ sih kosong sih, emang gak ada apa-apa, tempat sampah juga ya nggak ada. Jadi tahu anyaman bambu kan? Tahu. Nah kayak tempat sampah ya kayak begitu. Yang lucunya tuh om begitu Kang Awan pada datang kan, om ke situ, om nengok kan ke arah tempat sampah yang dia nggak ada. Ngelihat sapu juga masih posisinya sama di tempat yang om naruh tadi. Jadi akhirnya om berpikir, wah mungkin itu halusinasi lah gitu. Tapi emang kalau Gunung Salak itu nggak jauh dari mistis, pasti ketemu. Makanya nih mau saya tanyain pengalamannya. Ya gitu kurang lebih dah. Jadi nggak banyak tapi selalu ada. Kalau Salak pasti ada, walaupun sedikit-sedikit. Kalau yang dibilang sekelebatan, orang bilang itu kalau sekelebatan lo bukan 1-2, ada ratusan. Bukan cuman om yang lihat ya, maksudnya teman-teman yang lain yang naik kemarin lihat semua, cuman sedikit-sedikit kan, cuman bukan teror, hanya sekedar lebat, terus terbang gitu, terus lebat lagi, terus terbang lewat gitu. Itu biasa, maksudnya biasa tuh banyak, nggak terhitung nakut-nakutin gitu. Yang nakut-nakutin tuh yang itu, yang diem kejeglek sampai kita ngelewatin dia masih tetap ada itu. Berarti pesannya banyak nih dari Pantera, terus dari menghibur diri kalau kondisi seperti itu ya. Yes, betul. Jadi itulah fungsinya percaya sama teman. Kang Awan jadi lebih berani karena percaya sama om. Om jadi lebih berani karena percaya sama Kang Awan.
Padahal semuanya kalau ditanya satu-satu sama-sama takut. Iya. Gitu, sama-sama gue takut, dia takut. Cuman karena sama-sama yakin dia berani, ya udah akhirnya jadi berani dua-duanya. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua ya jangan jalan malam sendirian. Kalau bisa juga ya, siang juga jangan sendirian lah. Iya kan. Ya kan karena Kalau jalur Cimlati ya, Iya. kalau jalur yang lain masih bisa lah. Haji Saka bisa Kalau lah Haji ya. Saka ya, iya janganlah gitu Haji Saka, terus Giri Jaya sama itu ya. Iya, karena dianjurkan naik gunung itu harus bertiga sih ya. Ya minimal 3 Minimal orang. 3 orang. Ya itu apa? Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan ya kayak gitu kan, binatang Betul, buas dan Ngeri pokoknya. Jadi sebenarnya sih om gitu, dibanding setannya binatang buasnya yang lebih takut. Kalau disalak. iya, Ya itulah ada lagi mau tanya. keren lah. Keren buat Kang Awan. Keren banget. Akhirnya ketemu setan kan. Soalnya dia kan kerjanya gitu, off-road malam nyari setan, off-road Iya. malam nyari setan. Akhirnya naik gunung baru ketemu sama setan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah dengar obrolan gue sama Babe yang singkat. Ya mudah-mudahan ini bisa apa sih ngejawab penasaran buat teman-teman. Kemarin si Awe naik ke Salak, ada cerita nggak? Ya inilah ceritanya gue dari pendakian Gunung Salak gue kemarin sama Battle Scars Adventure. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah nonton video dari gue dan selalu support kegiatan ekspedisi 30 juz sama Wild Adventure dan Battle Scars Adventure. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.